wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas materi vektor, yaitu materi dari Fisika SMA kelas 10. Nah, langsung aja ya. Vektor itu apa sih? Nah, vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah dan nilai. Jadi vektor itu dia memiliki yang namanya nilai dan arah. Nah, selain vektor ada yang namanya skalar. Skalar itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai saja. Nah, kalau vektor dia memiliki nilai dan arah, kalau skalar dia cuma nilai doang ya. Contoh dari vektor apa? Nah, contoh dari vektor itu adalah gaya. Karena gaya itu kan biasanya mempunyai arah ke depan, ke belakang, ke utara, ke timur, dan sebagainya. Oke ya, gaya itu lambangnya F, ada garis di atasnya yang bilang kalau dia itu adalah vektor. Lalu skalar, contohnya apa sih Kak? Skalar itu contohnya adalah misalkan jumlah siswa di kelas. Nah, kalau jumlah siswa di kelas misalkan ada 40 orang, tapi kan nggak ada arahnya, cuman ada nilainya saja. Nah, next kita masuk dulu ke materi dari pendukung. Jadi materi pendukung dari vektor ini. Materi pendukungnya apa aja? Yang pertama, mata angin. Nah, adik-adik kakak ingatin lagi ya tentang mata angin. Itu ada arah utara, terus ke atas ya, utara itu kita kasih panah aja. Utara, kemudian selatan, barat, timur, timur laut, barat laut, tenggara, dan barat daya. Nah, lalu kita butuh yang namanya tabel trigonometri. Nah, nggak perlu dihafalin semua sih, cukup hafalin sin kostannya, yaitu dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, ada tambahan 37 derajat dan 53 derajat. Kenapa? Karena biasanya soalnya itu dia bilang ada sudut 30 derajat dan 53 derajat gitu. Nah, kita perhatikan ya. Ini sin 0 itu adalah 0. Sin 30 1/2. Ini 1/2 akar 2, 1/2 akar 3 dan 1. Nah, cosnya kebalikannya. Nah, 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3 dan 1. Jadi teman-teman cukup hafalin sin aja, nanti cosnya dibalik aja ya. Dimana sin 0 itu adalah 0, tapi kalau cos 0 itu 1, jadi kayak gitu ya. Nah, tan itu adalah sin dibagi cos. Nah, kita lihat nih, 0 dibagi 1, ketemu 0 ya. Terus ini 1 dibagi 0, tak hingga. Oke ya, paham. Ini juga nanti bisa dibagi 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2, 1. Nah, ini juga ketika dibagi ketemu ini nih, sama aja. Ini juga sama aja ya. Jadi teman-teman tinggal ngafalin sin aja. Kemudian cos adalah kebalikan dari sin, dan tan adalah sin per cos. Oke, kita masuk ke materi utama. Vektor ya. Kita masuk ke cara menggambar vektor dulu. Nah, gimana nih cara menggambar vektornya? Misal kita punya vektor A. Vektor A arahnya ke sini. Kemudian kita punya vektor B yang arahnya ke utara. Kemudian kita punya vektor C. Agak lurus ya, sebentar. Nah, vektor C. Di mana vektor C ini dia punya sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Ini vektor C ya. Nah, cara dari menggambar vektor itu ada dua cara, yaitu namanya ada cara poligon dan cara jajaran genjang. Nah, ini poligon. Nah, ini jajaran genjang. Nah,
kita gambar dulu secara poligon. Misalkan disuruh yang pertama ya, disuruh gambarlah vektor A plus B. Nah, caranya gimana? Kalau secara poligon, A plus B itu caranya kita tulis dulu vektor A. Oh, di bawah aja ya. Vektor A, sini. Vektor A kan ke arah mana nih? Ke kanan ya. Ini A. Vektor A. Kemudian ditambah dengan vektor B. Nah, caranya kalau poligon, dari A ini akan ke sini. Nah, kita gambar lagi dari ujung sini ke arah vektor B-nya. Jadi kayak gini nih. Nah, ini adalah vektor B. Lalu resultannya atau A plus B-nya adalah ini nih, dari ujung awal, dari pangkal awalnya ke ujung akhir. Nah, ini adalah A plus B. Nah, jadi poligon itu cara menggambarnya adalah dengan kita tulis dulu vektornya. Nah, ini pangkal ujung, kemudian dijumlahkan dengan mulai dari sini pangkal ke ujung, lalu resultannya adalah dari pangkal ke ujung, gitu ya. Lalu gimana kalau misalkan caranya jajaran genjang? Kalau jajaran genjang caranya kayak gini nih. Kita harus punya namanya diagram kartesius. Nah, ini X, ini adalah Y. Terus gini, di sini kan ditanya A plus B ya, berarti A-nya kan ke sini. A, ini A ya, plus B, B-nya kan ke atas. Jadi mulai dari titik 0 lagi. Ini kan 0,0 nih. Ini adalah B. Nah, A plus B-nya gimana? Kita ambil garis putus-putus nih, sejajar B, dan garis putus-putus sejajar A. Yang tadi sejajar A ya, ini sejajar A. Gimana? Kita ulang lagi aja. Nah, garis putus-putus sejajar A, lalu garis putus-putus sejajar B. Nah, resultannya kita ambil dari titik 0,0 ini ke persatuan dari garis putus-putusnya kita itu. Nah, ini adalah A plus B-nya kita. Kalau kita perhatikan, ini A plus B-nya pakai jajaran genjang, ini A plus B pakai poligon. Sama ya hasilnya, mereka arahnya sama dan skalanya sama. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau membuat ini, jadi skalanya harus disamakan. Misalkan berapa gitu, dan sudutnya juga harus sama. Nah, sekarang misalkan soal yang kedua nih adalah A plus C. Nah, kalau vektor itu selalu pakai ini ya, ada tanda nih di atasnya. Nah, itu menandakan bahwa itu vektor. Nah, kalau misalkan A plus C gimana nih caranya, Kak? Kalau A plus C secara poligon, caranya adalah seperti ini. Kita perhatikan lagi. Nah, soalnya kita A-nya kemana? A-nya ke kanan. Kita tulis lagi. Gak lurus ya. Ini A. Nah, ini adalah vektor A. Plus B, berarti dimulai dari sini nih. B-nya ke atas. Oh, sorry, plus C ya. Nah, C-nya kan ke sini nih. Nah, dengan sudut 30 terhadap X positif. Lalu resultannya mana, Kak? Sama aja resultannya, kita tarik dari ini ke, miring ya, miring terus. Nah, dari pangkal ke ujungnya.
Lalu kalau cara, ini ya, ini adalah A plus C, dimana ini adalah C. Nah, kalau misalkan cara jajaran genjangnya sama, kita tulis dulu ini diagram X dan Y. Lalu A plus B, berarti tulis A-nya dulu. A. Lalu, A plus C ya, salah terus saya nih. A plus C. Nah, ini adalah C dengan sudut 30. Nah, caranya gimana? Sama. Ini sejajar A, ini sejajar C. Nah, teman-teman tinggal tarik aja dari titik 0,0 ke ujung ini. Sorry ya, saya nggak lurus. Tapi nanti teman-teman pakai penggaris saja. Nah, ini adalah A plus C. Lalu kalau misalkan ada lagi nih soal yang ketiga, A plus B plus C. Nah, gimana? Ada 3 vektor nih kak, gimana nih? Tenang aja, caranya adalah gimana ya biar kelihatan, soalnya masih kelihatan. Gini aja ya. Nah, secara poligon gini, A plus B plus C, berarti kita tulis A-nya dulu. Ini A-nya, terus plus B berarti dari ujung sini. Ya, ini B plus C. C-nya ke sini berarti ya adalah C. Dengan ininya adalah 30 derajat sudutnya. Nah, berarti resultannya ditarik dari sini ke atas. Nah, ini adalah resultannya atau A plus B plus C. Kalau secara jajaran genjang, kita tulis lagi diagram kartesiusnya. Ini adalah X, ini adalah Y. A plus B plus C, berarti A-nya ke sini ya, dari 0,0. Nah, jadi kalau misalkan jajaran genjang itu, kita selalu mulai dari 0,0. Tapi kalau poligon, kita mulainya dari ujung vektor yang pertama. Kayak gini, dari ujung. Ini vektor yang pertama ditambah vektor yang kedua kan. Jadi ini terus ujungnya. Kalau ini selalu dari titik 0,0. Ini adalah titik 0,0. Nah, ini adalah A ya. Lalu ditambahkan dengan B. B-nya ke atas ya, tadi kita punya B. Nah, ditambahkan dengan C, kan gitu ya. Kalau misalkan jajaran genjang, kita harus selesaikan 2 vektor dulu, baru nanti kita pakai 2 vektor lagi. Jadi caranya gini, dicari A plus B dulu. A plus B adalah sama, ini sejajar dengan A, dan ini sejajar dengan B. Lalu kita tarik resultan dari A plus B, berarti ini adalah A plus B. Lalu A plus B ini kita pluskan dengan C. Nah, C-nya mana? Pakai apa ya? Pakai merah aja. C-nya adalah ini. Sebentar. C-nya dia punya sudut 30 derajat terhadap ini. Berarti C-nya sekitar kira-kira di sini ya. Ini 30. Nah, ini C-nya. Nah, gimana nih? Berarti ambil sejajar C, lalu ambil sejajar A plus B. Kalau lurus yang apa ya? Nah, nanti tinggal diambil resultannya dari titik 0,0 lagi sampai ke sini nih. Nah, ini adalah A plus B plus C. Gitu ya. Nah, jadi jajaran genjang itu kita harus selesaikan 2 vektor dulu, baru vektor berikutnya. Nah, gimana kalau misalkan ada lagi nih soal yang keempat. Gimana kalau misalkan pengurangan kak? Misalkan A min B. Nah, gimana nih? Nah, A min B itu kalau secara poligon, nah teman-teman lihat nih. B-nya kan ke atas ya. Kalau dia positif, kalau dia negatif atau min B berarti dia ke bawah panahnya. Jadi kayak gini nih. A min B itu sama dengan A
plus min B. Nah, bisa kan ya kayak gini ya? Berarti secara poligon kita tulisnya kayak gini nih. A, ini adalah vektor A min B. Nah, B itu di soalnya kita kan ke atas nih. Nah, berarti kita tinggal nulisnya ke bawah berlawanan arah. Nah, ini A-nya vektor ya. Ini min B. Nah, berarti resultannya yang mana? Resultannya adalah yang ini. Ini adalah A min B. Gitu ya. Habis itu kita masuk ke jajaran genjang. Gimana nih kalau jajaran genjangnya? Kita tinggal tulis lagi diagram. Duh, kok gini ya? Diagramnya. Jadi diagramnya gini. X dan Y. Nah, dia kan salah nih. Bentar, kita butuh ruang. Nah, karena dia min B berarti kita butuh panjangnya ke bawah ya. Jadi kayak gini. Ini adalah X, ini adalah Y. Nah, kita tulis lagi A min B. Berarti A-nya ke sini. A min B. Nah, mulai dari 0,0. Min B. B yang awalnya ke atas jadi ke bawah. Ini kayak gini nih. Ini adalah min B. Jadi resultannya adalah kita tarik garis putus-putus sejajar dengan A dan garis putus-putus sejajar dengan B. Sejajar dengan min B maksudnya. Lalu dari 0,0 kita tarik ke persatuan mereka. Persatuan garis putus-putusnya. Berarti ini adalah A min B. Nah, perhatikan ya. Ini arahnya ke sini nih. Nah, ini arahnya juga ke sini. Jadi secara poligon ataupun secara jajaran genjang, kita ketemu arahnya sama, ya. Oke, udah cukup segitu dulu ya. Jadi kita di sini belajar tentang bagaimana cara menggambar vektor. Nah, tadi kita udah gunakan secara poligon, secara jajaran genjang, dan juga ini ada pengurangan, ada penjumlahan, terus ada penjumlahan yang A plus B plus C-nya. Ini juga ada yang penjumlahan yang ada 3, 1, 2, 3 ya. Oke, sekian dulu ya materi kita kali ini. Semoga adik-adik paham. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan nanti masih ragu, boleh diulang-ulang videonya. Kalau misalkan masih belum paham juga, boleh di komen. Nanti insya Allah saya jawab. Dan next video kita akan belajar bagaimana cara menghitung 1 vektor, 2 vektor, dan seterusnya. Oke, ditunggu ya videonya. Kalau bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya biar merasakan juga manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.